condong kepadanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nasihat Ramadan. Menjelang sahur dan berbuka setiap Rabu, Kamis, dan Jumat. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Ramadan pasti akan meninggalkan kita, asal amal ibadahnya jangan sampai meninggalkan kita juga gitu. Iya. Ramadan pasti akan berlalu, tapi amal solehnya jangan ikut berlalu juga. Yang diinginkan dari bulan Ramadan itu adalah supaya kita terbiasa dengan amal ibadah. Ya, dengan sholat tahajud, dengan baca Quran, dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Meluruskan niat, menghidupkan hati. Alhamdulillah, kita berada di penghujung Ramadan. Bulan yang menjadi saksi amal ibadah kita, bulan yang akan segera meninggalkan kita. Di akhir Ramadan ini, sebagian kaum muslimin bersiap menyambut Idul Fitri, melakukan safar dan mudik, serta bersiap memasuki bulan Syawal. Kita akan menutup Ramadan ini dengan ilmu, muhasabah, dan harapan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat Ramadan. Bismillah. Ustadz, untuk itikaf di bulan Ramadan itu sunnah ya Ustadz ya? Bagaimana sih Ustadz sebenarnya ketentuannya? Dan bagaimana jika ada wanita yang sudah bermahram maupun belum bermahram ingin itikaf full menginap gitu Ustadz di masjid? Alhamdulillah, tentunya itikaf ya disyariatkan dalam rangka untuk bersungguh-sungguh ibadah. Di mana disyariatkan itikaf itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Itu kita masuk di malam 21. Jadi pada maghrib kita sudah di dalam masjid. Kemudian mulai masuk ke tempat itikaf itu setelah sholat subuh. Kan disyariatkan kita ada tempat itikaf sendiri di dalam masjid itu. Ya, di zaman Rasulullah SAW mereka biasanya bikin kemah. Kalau zaman sekarang jarang yang seperti itu. Ya. Nah kemudian selama 10 hari itu kita sibuk ibadah. Dengan baca Quran, sholat, itu namanya itikaf. Tidak seperti banyak di zaman sekarang yang itikafnya itu banyak ngobrol. Ya terkadang hanya sebatas pindah tidur aja sih. Dari rumah ke masjid, tentu itu tidak sesuai dengan itikaf Rasulullah SAW. Di mana syarat itikaf itu harus di masjid, tidak boleh di rumah, tidak sah. Dan tidak boleh keluar dari masjid kecuali bila ada keperluan. Kalau dia keluar tanpa ada keperluan, maka batal itikafnya. Ya. Dan diusahakan di masjid yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Agar kita tidak perlu untuk keluar lagi. Walaupun memang sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani merujihkan pendapat bahwa itikaf itu hanya berlaku pada 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Berdasarkan hadis, la i'tikafa illa fi salasati masajid. Tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid saja. Sedangkan jumhur berpendapat boleh di setiap masjid. Adapun hadis tadi hanya menunjukkan bahwa itu yang paling utama. Itu yang paling sempurna. Karena tujuan itikaf kata jumhur untuk bersungguh-sungguh ibadah. Kalau hanya di 3 masjid, bagaimana kita akan bisa merealisasikan sunnah Rasulullah untuk itikaf, untuk bersungguh-sungguh ibadah. Ya. Jadi itu tujuan itikaf itu ngapain sih? Ya, untuk sungguh-sungguh ibadah selama 10 hari itu. Ya. Apakah harus 10 hari? Ya tidak harus. Karena kata para ulama itikaf itu ya boleh 1 malam. Ya boleh 2 malam, 2 hari, boleh 3 hari. Yang jelas tidak ada ketentuan batasan waktunya. Ya kalau misalnya kita asal itikaf malam ini,
dimulai dari pada maghrib sampai subuh. Subuh baru pulang, silahkan saja. Seperti itu sah sesuai dengan niat masing-masing. Namun yang sunnah itu dari tanggal 10 sampai dari tanggal malam 21 sampai malam Hari Raya Idul Fitr. Dan disunahkan ya dilanjutkan sampai sholat Idul Fitr baru kemudian pulang. Adapun wanita boleh diiktikaf dengan syarat. Pertama, kalau dia punya suami, ya tidak boleh melalaikan kewajiban dia sebagai seorang suami, seorang istri. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh. Ya. Yang kedua, aman dari fitnah. Di mana di masjid tersebut memang betul-betul aman dari fitnah. Adapun kalau tidak aman dari fitnah, maka tidak boleh. Itu syarat yang harus diperhatikan bagi seorang wanita yang ingin iktikaf di dalam masjid. Ya. Dan memang iktikaf itu harus di masjid, tidak boleh di rumah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Di 10 hari terakhir Ramadan ada yang menyanyiakan ya Ustadz. Di antaranya ada yang iktikaf di masjid, tapi malah mengejar diskon di marketplace. Itu bagaimana menyikapinya Ustadz? Maksudnya Ya, banyak yang pegang HP, dia lihat HP, wah ada diskon nih di 10 terakhir. belanja, tapi malah pegang HP, dia malah ngejar diskon Ustadz. Ya tentu ini tidak sesuai dengan hadiur Rasul, ya, petunjuk Rasulullah SAW. Karena petunjuk Rasulullah SAW adalah 10 terakhir itu justru mengeluarkan semua kemampuan kita untuk sungguh-sungguh ibadah. Ya. Adapun kemudian 10 terakhir kita malah berleha-leha, malah sibuk belanja, maka ini sama saja kita pertama tidak mensyukuri nikmat. Karena 10 terakhir ini hari-hari yang paling mulia. Kesempatan detik-detik terakhir untuk kita bersungguh-sungguh mendapatkan ampunan. Yang kedua, menunjukkan tidak ada kesungguhan kita ya untuk meraih pahala besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan kita selama ini berarti Ramadannya tidak ada pengaruh. Seharusnya kan kita selama Ramadan puasa itu ada pengaruh, semakin menambah ketakwaan. Kan tujuan kita beribadah puasa itu apa? Supaya menimbulkan ketakwaan kan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa gitu loh. Nah, seharusnya kan kalau puasa kita diterima oleh Allah, berarti kan seharusnya semakin menimbulkan ketakwaan tuh. Semakin menimbulkan semangat, semakin menimbulkan kesungguhan. Tapi kok malah semakin lemah. Ini tanda tanya. Jangan-jangan selama ini puasa kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan. Ya, Allahu a'lam. Untuk zakat sendiri Ustaz, zakat fitrah itu lebih utama dengan apa Ustaz? Dan bagaimana hukumnya apabila amil zakat atau pengurus zakat mendapat hadiah? Zakat fitr ya, bukan zakat fitrah. Zakat fitr yang benar itu. Karena zakat fitr itu artinya zakat berbuka. Kalau orang Indonesia kan nyebutnya zakat fitrah. Artinya zakat untuk fitrah, ini salah. Ya, zakat fitr itu apa tujuannya? Ya, kata Ibnu Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Ya, tuhratan lisaim wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr itu untuk apa tujuannya? Untuk mensucikan puasa orang yang berpuasa minal lagwi war rafath, dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Yang kedua, wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan fakir miskin. Ya. Jadi itu
tujuan di syariat hikmah daripada zakat fitr. Nah, supaya supaya orang-orang miskin pun merasakan kegembiraan di hari raya. Karena mereka bisa mendapatkan makanan di hari tersebut. Ya, makanya disebut dengan zakat fitr, zakat berbuka. Nah, zakat fitr itu disyariatkan 1 sok dari makanan. Kalau misalnya kita punya kelebihan 1 sok di malam itu, maka untuk kita, suami yang keluar. Kalau punya kelebihan 2 sok, berarti untuk suami dan istri. Kalau punya kelebihan 3 sok buat suami, istri, dan 1 anak. Ya. Jadi siapa yang punya kelebihan 1 sok di malam itu, pada waktu itu dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitr. Ya. Dikeluarkannya kapan? Waktu yang wajib terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan di malam hari raya. Sebagian mengatakan sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitr. Banyak ulama mengatakan bahwa itu waktu yang paling utama ya untuk mengeluarkan zakat fitr. Ya. Nah, namun boleh sih ya pengumpulan zakat fitr itu kalau sifatnya kolektif beberapa hari sebelumnya. Karena dahulu Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga makanan zakat fitr di masjid. Dan disebutkan di situ selama 3 malam berturut-turut kedatangan pencuri yang ternyata itu setan. Maka dari itu untuk pembagiannya maka diberikan rukhsah dalam riwayat Ibnu Umar 2 hari sebelum hari raya untuk pembagian ke fakir miskinnya. Namun yang paling lebih bagus itu di malam hari raya. Ya, atau sebagian ulama mengatakan sebelum kita sholat Id. Itu waktu yang paling bagus. Ya. Dari itu loh, kita ya zakat fitr ini ya harus berbentuk makanan. Karena disebutkan kata Rasulullah SAW, ya kata Ibnu Abbas, Rasulullah mewajibkan zakat fitr itu berupa sok dari gandum, dari kurma, dari bur, ya. Padahal di zaman Rasulullah ada dinar, ada dirham sebagai uang. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh untuk mengeluarkan zakat fitr berupa apa? Uang. Juga dikarenakan fitr itu berhubungan dengan berbuka. Berbuka itu adalah makanan. Maka dari itu yang disyariatkan pendapat yang paling kuat adalah yaitu hanya boleh dengan makanan pokok tadi. Tidak dengan yang lainnya. Ya. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, untuk di bulan Ramadan ini, apakah ada keutamaan umroh itikaf di bulan Ramadan, Ustadz? Kemudian apakah berbeda dengan umroh di bulan-bulan lainnya? Umroh di bulan Ramadan, tentu Masya Allah ya. Kan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari itu ketika pulang dari haji wada, Rasulullah bertanya kepada seorang sahabiat yang bernama Ummu Sinan, kenapa kamu tidak ikut haji? Atau Ummu Sinan, hai Rasulullah, ya suamiku hanya punya 2 unta. 1 unta buat dia haji, 1 unta lagi untuk mengairi kebun. Sehingga aku tidak ada kendaraan. Kata Rasulullah, ya kalau begitu umrohlah di bulan Ramadan. Fa'inal umroh fi Ramadan kahajjatin ma'i. Karena umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Ini Masya Allah ya, keutamanya besar ya. Ya walaupun memang di zaman sekarang umroh di bulan Ramadan ini berat sekali. Karena sudah banyak orang yang tahu keutamaannya sehingga akhirnya di bulan Ramadan numpuk orang itu. Kalau zaman dulu saya masih kuliah, itu masih enak. Ya, kalau jam 2 itu lengang, nggak terlalu banyak gitu. Tapi zaman sekarang luar biasa. Itu perjuangan luar biasa ya. Karena memang pahalanya pun juga besar sekali. Allahu a'lam. Kapan harus dikeluarkan zakat mal, Ustaz? Dan biasanya banyak yang mengkhususkan mengeluarkannya di bulan Ramadan. Lalu siapa saja yang wajib menerimanya?
Zakat mal itu harus dikeluarkan ketika telah 1 haul. Ya, karena zakat mal itu kan syaratnya 2, sampai nisab dan setelah 1 haul, setelah haul. Ya. Kalau misalnya sampai nisabnya di bulan Muharram, maka ditunggu sampai Muharram berikutnya. Ya. Lalu dikeluarkanlah di bulan Muharram itu. Kalau misalnya ada yang berkata, saya kalau nunggu Muharram berikutnya terlalu lama, saya mau bulan Ramadan saja. Yang disebut dengan ta'jil, mempercepat. Pendapat yang dirujukan oleh Syekh Utsaimin boleh. Ya, ta'jil az-zakah, itu mempercepat zakat sebelum haul. Ya, yang dirujukan oleh Syekh Utsaimin seperti itu boleh. Ya. Tapi kalau misalnya kalau sudah haul, sementara Ramadan beberapa bulan lagi, maka tidak boleh menunggu Ramadan. Nggak boleh ditunda, Ustaz. Kalau sudah seperti itu. Kalau sudah haul, misalnya haulnya bulan apa? Rajab. Bulan Rajab. Ya. Terus kita mikir, nanti saja deh keluarinnya bulan Ramadan. Tidak boleh. Nggak boleh. Karena kalau sudah haul, pada waktu itu juga harus dikeluarkan. Tidak boleh diakhir-akhirkan. Ya, Allahu a'lam. Lalu Ustaz, mengenai sholat id Ustaz, lebih utama di masjid atau di lapangan Ustaz? Dan juga mengenai khutbah setelah sholat id itu, apa kita wajib untuk mendengarkannya atau boleh langsung pulang Ustaz? Sholat id, Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya di masjid. Memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah di masjid saat itu hujan, tapi riwayatnya lemah. Ya. Pada asalnya sholat itu hendaknya di lapangan terbuka supaya terlihat syiar. Kecuali kalau memang seperti di Jakarta misalnya atau di beberapa tempat yang sudah tidak ada lapangan. Seperti di kota Mekah, di Madinah yang sangat, kalau harus ke padang pasir jauh sekali, ya tentu itu masyaqqah, berat. Maka pada waktu itu boleh di masjid. Ya. Kalau memang keadaannya sulit. Tapi kalau selama masih ada lapangan yang mencukupi orang banyak di situ, maka yang sunnahnya adalah di lapangan. Nah, sholat id, ya, itu hukumnya fardu ain atas pendapat yang kuat. Memang khilaf, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan itu pendapat jumhur. Ada yang mengatakan fardu ain. Ya, saya sendiri yang lebih condong kepada pendapat yang mengatakan fardu ain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk seluruhnya keluar. Sampai-sampai wanita haid dan wanita yang dipingit disuruh keluar. Sampai-sampai wanita yang nggak punya jilbab disuruh pinjam ke saudaranya. Seperti ini tidak mungkin sebatas sunnah atau fardu kifayah. Tapi itu menunjukkan hukumnya fardu ain. Ya, yang fardu ain itu apa? Sholatnya. Adapun khutbah id itu dilaksanakan setelah selesai sholat, maka itu hukumnya sunnah saja untuk didengarkan. Artinya makmum tidak wajib untuk mendengar, tapi kalau dia mendengar itu lebih baik. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat demikian. Kata Rasulullah, siapa yang ingin mendengarkan silahkan. Maka dari itu berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat kan hukumnya fardu wajib ya. Untuk mendengarkannya juga wajib. Tapi kalau untuk khutbah Id, mendengarkannya tidak wajib. Tapi itu sunnah yang ditekankan untuk kita mendengarkan. Dan tentunya kalau kita mendengarkan lebih baik. Kecuali kalau misalnya penceramahnya ternyata pemikirannya menyesatkan misalnya. Isi ceramahnya juga banyak penyimpangannya, ya sudah kita pergi aja. Ya, daripada kita mendengarkan hal-hal yang malah menyebabkan kita terkena syubhat, ya, pemikiran yang menyimpang tentunya ya. Allahu a'lam. Nah. Ustaz, terkait takbiran Idul Fitri, Ustaz, sebaiknya kapan mulainya dan kapan selesainya, Ustaz? Dan bagaimana, Ustaz, hukumnya untuk takbiran yang keliling sampai pawai ke jalan-jalan, Ustaz? Yang pertama, terjadi perselisihan para ulama kapan dimulai
takbir hari raya Idul Fitr. Sebagian ulama berpendapat dimulai dari semenjak keluar dari rumah menuju lapangan. Berdasarkan perbuatan Rasulullah bersama beberapa sahabat. Namun hadis itu lemah atas pendapat yang paling kuat. Syekh Albani menghasankan, namun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Ya, karena sanadnya muttorib. Sementara Imam Syafi'i pendapatnya boleh dimulai dari malam hari raya. Berdasarkan ayat, walitukmilul iddah walitukabbirullah, dan hendaklah kamu menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan, dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah. Di situ Allah mengatakan sempurnakan jumlah Ramadan dan bertakbir. Sementara malam Idul Fitri sudah selesai bilangan Ramadan. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Ya, bahwa boleh dimulai dari malam Idul Fitr. Ya, berdasarkan lahiriah ayat tersebut. Wallahu a'lam. Takbiran keliling seperti itu bagaimana? Apalagi disertai dengan beduk dengan ini, tentu ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah kita dengar mereka berkeliling kota Madinah takbiran begitu. Nggak ada. Ya, masing-masing saja di rumah masing-masing. Di masjid juga jangan sampai mengganggu tetangga, mengganggu orang yang sedang sakit, mengganggu orang yang butuh istirahat. Ya, masing-masing saja takbiran. Yang jelas takbir itu dianjurkan, memperbanyak takbir, di mana kita membesarkan Allah sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Ya. Lalu kemudian kita berhari raya, memperlihatkan kegembiraan. Allahu a'lam. Ustadz, ketika menjelang Lebaran ada keinginan kepengen mudik Ustadz, berkumpul bersama orang tua, sanak saudara, dan kondisinya lagi puasa nih Ustadz nih. Lebih baik berpuasa atau dibatalkan saja Ustadz? Kalau kita mudik berarti safar ya. Iya, safar Ustadz. Apakah lebih baik puasa atau bagaimana? Diberikan perincian. Kalau kita safar dan safar tidak berpengaruh kepada puasa kita, maka pendapat yang paling kuat lebih baik puasa aja. Ya. Tapi kalau safar itu berpengaruh kepada puasa kita, menyebabkan kita lemah, nah, lebih baik kita tidak puasa. Ya, kenapa disebutkan dalam hadis Rasulullah sabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah itu cinta untuk didatangi keringanannya. Ya. Maka dari itu kalau memang safar itu membuat kita lemah, ya. Bahkan kalau kata sebagian ulama, kalau safar kita malah memberikan mudarat gara-gara kita puasa saat safar, maka tidak boleh kita berpuasa. Ya. Rasulullah pernah ketika itu beliau bulan puasa kemudian berangkat perang. Kemudian ada sebagian sahabat yang dinaungi oleh sahabat yang lain. Terlihat sahabat lemah begitu. Maka Rasulullah bertanya, siapa dia? Itu orang yang puasa, yang dinaungi itu. Maka Rasulullah mengatakan, ulaikal usah. Mereka itu berbuat maksiat, kata Rasulullah. Ya, seingat saya lafadznya begitu. Kenapa demikian? Karena mudarat buat dirinya sendiri. Sementara memberikan mudarat buat diri sendiri tidak boleh. Padahal Allah sudah memberikan rukhsah. Ya, sementara waktu itu mereka harus berjihad melawan musuh. Butuh kepada kekuatan tenaga. Ya, maka dari itulah para ulama memberikan perincian dalam hal ini. Ya, kita lihat keadaannya. Kalau memang safar tidak memberikan pengaruh apa-apa, kita badan juga kita kuat dan yang lainnya, ya silahkan saja. Lebih baik dia berpuasa. Demikian. Nah. Ustaz,
Untuk di momen Idul Fitri ini kan kita bertemu sanak saudara, keluarga atau kerabat maupun tetangga, Ustaz. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena orang-orang yang bermudah-mudahan dalam bersalaman bahkan dengan yang bukan mahram, Ustaz? Nah, ini memang sebuah fenomena yang harus selalu kita ingatkan agar Idul Fitri jangan menjadi momen maksiat. Ya. Idul Fitri bukan artinya kita boleh kembali berbuat maksiat, tidak boleh. Bersalaman dengan bukan mahram itu termasuk maksiat. Rasulullah bersabda, la an yut'ana ra'su ahadikum bihadidah, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Ya. Maka dari itu hendaknya mereka yang berkeliling itu bertakwa kepada Allah ya. Jangan sampai terjadi campur baur laki-laki perempuan, salam-salaman laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Kan itu dilarang oleh syariat. Ya. Dan adat istiadat ini termasuk adat istiadat yang bertabrakan dengan syariat. Dan setiap adat yang bertabrakan dengan syariat wajib dihindari. Nah, Mohon nasihat Ustadz agar amal ibadah kita terus berlanjut setelah Ramadan berlalu, dan setelah Ramadan selesai, bagaimana juga agar Syawal jadi awal istiqomah? iya, tentunya Allah mensyariatkan Ramadan, mensyariatkan puasa, tujuannya supaya menghasilkan ketakwaan. Makanya orang yang diterima bulan Ramadannya, ibadahnya akan tampak terlihat setelah Ramadan. Orang yang diterima amal ibadahnya setelah Ramadan menjadi lebih baik. Lebih semangat kepada kebaikan. Lebih kuat untuk istiqomah. Ya. Tapi kalau setelah Ramadan ternyata kita malah lebih mengikuti hawa nafsu, hati-hati. Jangan-jangan selama ini ibadah kita nggak diterima. Ya. Karena kan tujuan ibadah itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Makanya dari itu Ramadan pasti akan meninggalkan kita, asal amal ibadahnya jangan sampai meninggalkan kita juga gitu. Iya. Ramadan pasti akan berlalu, tapi amal solehnya jangan ikut berlalu juga. Yang diinginkan dari bulan Ramadan itu adalah supaya kita terbiasa dengan amal ibadah, ya, dengan sholat tahajud, dengan baca Quran, dengan puasa. Nah, setelah selesai Ramadan, maka sholat tahajudnya tetap bisa kita lakukan. Baca Qurannya tetap bisa kita lakukan. Puasa sunnahnya ya tetap bisa kita lakukan. Demikian pula kebiasaan-kebiasaan yang baik yang selama bulan Ramadan kita lakukan. Jangan ikut berlalu juga. Ya, supaya apa? Supaya tujuan dari Ramadan ini betul-betul terrealisasi pada diri kita gitu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Karena itulah ya Allah melarang kita untuk seperti wanita yang sudah merajut, ya, jahitannya bagus, dipretelin lagi. Ya, sedikit demi sedikit. Kita sudah capek-capek merajut ibadah di bulan Ramadan. Sudah membiasakan puasa tiap hari, sholat tarawih dan yang lainnya. Setelah Ramadan dipretelin lagi satu-satu. Ya, seperti ini tentu tercela. Ya, karena yang tercela itu setelah dikasih sama Allah, dibuka kepada kita kebaikan, kita sendiri yang menutup kebaikan itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan setelah Ramadan itu Allah berikan kepada kita terus istiqomah, kekuatan terus pada untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa ya, di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan banyak minta kepada Allah supaya Allah berikan terus istiqomah untuk senantiasa di atas ibadah setelah Ramadan. Wallahu a'lam. Nasihat Ramadan. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama nasihat penutup di bulan Ramadan. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan diberikan taufik untuk terus istiqomah setelah bulan Ramadan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Meluruskan niat, menghidupkan hati. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi daerah